bisa balik pas sebelum Natal ya, jadi bisa rayakan Natal bersama-sama. Puji Tuhan. Pagi ini kita sudah merayakan celebration tanggal 11 ya saudara, bagi saudara yang tidak hadir pada waktu itu. Jadi we have already celebrated Christmas with Kingsford Church on the 11th of December. And pagi ini kita akan merayakan Natal sedikit berbeda. Ya saudara, banyak orang mengharapkan 25 is the great celebration. Ya, but today is we gonna have something slightly different. Kita sudah sering dengar khotbah-khotbah Natal, tetapi hari ini kita akan mendengarkan cerita Natal ya saudara, agar kita bisa refleksi. Ya, apa itu refleksi? Refleksi bukan pijat refleksi saudara, ya, tapi kita bisa merenungkan, kita bisa punya waktu merenungkan lebih dalam akan arti Natal yang kita rayakan. Natal seringkali identik dengan perayaan-perayaan yang meriah. Ya saudara, saudara di rumah, di pekerjaan sudah merayakan Natal dengan hadiah yang indah, dengan hiasan-hiasan Natal yang berkilauan, makanan enak. Ya saudara, banyak hal lain yang meramaikan suasana Natal. Tetapi kemudian karena melalui semua itu seringkali kita kehilangan atau tidak lagi memiliki perhatian terhadap apa arti daripada Natal itu sebenarnya. Ya, oleh karena itu saya beri judul refleksi pada pagi hari ini, sukacita dalam kesederhanaan. Ya, saya akan berikan kepada saudara suatu cerita Natal, saudara ikuti dan saudara bayangkan apa yang sedang terjadi 2000 tahun yang lalu pada waktu Yesus dilahirkan. Matahari pagi mulai bersinar dan suara bising mulai terdengar awal di kota Bethlehem. Banyak orang sudah mulai beraktivitas sepanjang jalan. Para pedagang mulai menata dagangan mereka di sepanjang jalan-jalan utama kota. Para pemilik toko mulai membuka pintu-pintu toko mereka dan bersiap-siap memulai perdagangan hari mereka. Debu tebal berterbangan di mana-mana saat keledai-keledai penarik kereta barang berlalu lalang di jalanan. Pemilik penginapan pun bangun jauh lebih pagi dari biasanya. Penginapan yang sangat penuh hari itu, sebab kamar-kamar semua sudah terisi, tidak ada selimut ataupun ranjang tersisa. Segera semua tamu akan bangun dan banyak hal yang harus dikerjakan pagi itu. Terdengar pembicaraan antara pemilik penginapan dan keluarganya saat makan pagi tentang pasangan muda yang datang di malam sebelumnya. Adakah orang yang tahu tentang kedatangan pasangan ini? Adakah orang yang memperhatikan kondisi si wanita yang sedang hamil dan harus menunggangi seekor keledai? Mungkin saja ada yang tahu, tetapi tidak ada yang tertarik membahas mengenai mereka. Tidak ada yang menarik mengenai kedua orang ini. Mungkin saja mereka adalah salah satu dari begitu banyak pasangan yang tidak mendapatkan penginapan kemarin malam. Lagi pula tidak ada untungnya membicarakan orang asing seperti mereka. Seluruh kota sedang bergembira karena kaisar mengumumkan sensus. Sehingga Bethlehem mendadak dipenuhi orang-orang yang pulang kampung. Keuntungan besar bagi ekonomi kota. Seluruh kota Bethlehem menjadi lebih sibuk dari biasanya. Pasar menjadi 2 kali lebih ramai. Pedagang sedang melayani para pelanggan. Penginapan harus bekerja 2 kali lebih keras meladeni para tamu. Mana ada waktu memperhatikan pasangan muda asing itu. Mereka tidak dikenal, mereka juga bukan selebriti, mereka hanyalah pasangan biasa. Bahkan lebih tepatnya pasangan yang sangat sederhana. Mereka tidak masuk hitungan, tetapi Allah memperhitungkan mereka. Malam itu seorang bayi dilahirkan melalui mereka. Seorang putra diberikan,
Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, raja di atas segala raja. Surga terbuka dan menaruh pribadi surga yang termulia dalam rahim seorang wanita untuk dilahirkan ke dalam dunia. Tidak ada penyambutan, tidak ada perayaan, tidak ada yang spektakuler. Tidak ada satupun yang menantikan kehadirannya. Tidak ada VIP room bagi tempat kelahirannya. Hanya sebuah kandang yang bau. Layaknya sebuah kandang binatang. Bau kotoran binatang memenuhi kandang itu. Suara kambing domba sesekali terdengar mengisi kesunyian malam. Lantai yang lembab dan dingin bertaburan jerami kering. Sarang laba-laba di mana-mana, tikus-tikus kecil berlarian di pinggiran kandang, menemani kelahiran si bayi. Hanya selembar kain lampin yang menghangatkan tubuhnya. Tempat dia tidur pun hanyalah sebuah palungan, tempat makan bayi. Tempat kelahiran binatang harus menjadi tempat kelahirannya. Benarlah kata firman Tuhan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di seberang palungan itu duduk sekelompok gembala yang datang berkunjung di dalam kesunyian. Karena takjub mereka tidak berani mengeluarkan suara. Para gembala sederhana, suatu pekerjaan yang tidak terpandang. Bau kambing domba menempel di baju mereka. Kulit mereka tidak terawat terbakar matahari. Mereka tidak kaya. Mereka bukan orang pandai. Bagi penduduk kota mereka tidak masuk hitungan. Mereka tidak punya apapun untuk dibanggakan. Tetapi mereka punya waktu. Waktu untuk mendengarkan kabar baik dari surga. Saat seluruh kota sedang tenggelam dalam kesibukan dan tidak punya waktu, para gembala punya waktu. Undangan dari Allah untuk datang kepada raja di atas segala raja jatuh di tangan mereka, orang-orang yang sederhana. Mereka pulang meninggalkan kandang itu dalam sukacita. Sukacita di dalam kesederhanaan. Di sebelah Maria, Yusuf sedang duduk, seorang pria yang sangat sederhana dari keturunan Daud, seorang tukang kayu biasa. Perjalanan jauh yang harus ditempuh dengan berjalan kaki, menguras seluruh tenaganya, belum lagi dia harus membersihkan pojokan dari kandang itu bagi persiapan kelahiran putranya. Bayi mungil itu ada di dalam gendongan Yusuf. Bayi mungil itu sedang digendong oleh ayahnya. Teringatlah ia akan pesan dari Allah 9 bulan sebelumnya. Engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hatinya dikuatkan oleh sukacita. Ia dipilih, ia dipanggil Allah dalam segala kesederhanaannya. Untuk suatu tugas besar dan mulia, ia tunduk, ia taat akan pesan dan petunjuk Allah. Saat rasa sakit dan lelah sudah perlahan berkurang, Maria mengambil bayi mungil dari tangan Yusuf. Ia menatap wajah mungil Yesus. Wajah yang manis, wajah yang teduh tertidur, penuh kedamaian. Tiba-tiba Maria berhenti. Sesuatu mulai berubah di wajahnya. Matanya membesar, mulutnya menganga, berusaha menahan teriakan sukacitanya, lalu air matanya mulai mengalir, saudara. Rasa tak layak mulai mengalir deras dari mata gadis itu. Maria sadar. Ia sedang memandang wajah Allah.
Ia sedang memeluk tubuh mungil seorang raja dan juru selamat dunia. Ia teringat perkataan malaikat Allah, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan engkau lahirkan adalah disebut anak Allah. Sukacita yang tak pernah dialami seorang gadis sederhana. Sukacita bukan karena kemewahan materi. Bukan juga karena kenyamanan hidup. Tetapi sukacita karena ia sedang memandang wajah Allah. Suatu sukacita di dalam kesederhanaan. Natal malam itu tidak ada pesta meriah. Tidak ada hadiah-hadiah dibungkus indah. Tidak ada tamu undangan dengan baju-baju indah. Natal malam itu hening, sunyi sepi. Hanya sukacita dan syukur dalam segala kesederhanaan Yusuf dan Maria serta para gembala. Dia yang maha kuasa dalam sekejap menjadi tak berdaya dalam tubuh seorang bayi mungil. Sebagai Allah, segala sesuatu telah jadi karena perkataannya. Sebagai bayi kecil, ia harus menangis bergantung kepada orang tuanya. Dia yang adalah roh tak terjamah menjadi darah dan daging, dihina, diolok, diludahi, ditikam, dan disalibkan. Hidupnya penuh penderitaan, tetapi ia belajar taat di dalam penderitaannya. Firman Tuhan berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Hidupnya dimulai di dalam sebuah kandang dan berakhir di atas kayu salib, tempat yang paling hina dan memalukan. Bahkan kuburnya bukanlah miliknya sendiri. Itulah saudara, kisah Natal yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali merayakan dengan begitu mewah dan begitu luar biasanya. But we forget dari mana mulai kisah Natal ini. Ya, sekilas ini bukanlah suatu cerita yang masuk breaking news. Tidak masuk cerita seperti ini di dalam berita-berita hari-hari ini. Betul Bapak Ibu Saudara? Bukan cerita populer seperti cerita Elon Musk naik ke bulan dengan mobil Teslanya, ya mobil listriknya. Bukan cerita-cerita seperti itu Bill Gates tentang ratu dan raja dunia serta tokoh-tokoh besar dunia dan influencer-influencer media sosial. Tetapi pernahkah terlintas pertanyaan ini di benak kita? Mengapa dia harus lahir? Dia harus bertumbuh dan dia harus mati dalam segala kesederhanaan. Ada dua jawabannya Bapak Ibu, saudara sekalian. Karena Yesus datang untuk mencari manusia dan bukan harta. Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk mencari kenikmatan hidup, bukan untuk mencari kemewahan hidup. Dia datang untuk mencari saudara dan saya. Dia tidak perlu turun hanya untuk mencari kekayaan. Betul Bapak Ibu Saudara? Dia sudah kaya dari sananya. Dia sudah hebat, dia sudah penuh kuasa dari sananya. Tapi dia rela turun ke dunia untuk mencari saudara dan saya. Manusia yang penuh dengan dosa, terhilang jauh dari Allah. Agar apa? Agar saudara dan saya bisa menemukan jalan kebenaran dan hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Yesus tahu bahwa kaya di dalam Kristus jauh lebih penting daripada kaya di dalam dunia. Oleh karena itu dia tunjukkan di dalam segala kesederhanaannya. Dia datang untuk melayani dan bukan untuk
dilayani. Satu kali lagi, dia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Yang kedua, mengapa di dalam segala kesederhanaan? Karena Yesus datang untuk menunjukkan karakter dan bukan kekayaan kerajaan Allah. Dia tidak membawa turun pamer kekayaan kerajaan Allah di bumi. Kalau dia turun dengan segala kehebatan kerajaan Allah dan segala harta, malaikat mengikuti dia, malaikat melayani dia, dia nyatakan kuasanya kalau dia perlu, kita minder saudara. Kita mungkin gak akan datang kepada dia, dia terlalu hebat, dia tidak bisa dijamah, tidak bisa dijangkau karena dia terlalu hebat dan kita bukan apa-apa. Oleh karena itu dia datang dengan segala kelemahan seperti kelemahan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa mencontoh dia. Supaya kita bisa melihat dan kita punya kerinduan untuk menjadi seperti Yesus. Di dalam segala kerendahan hatian, di dalam segala kesederhanaan, dia meninggalkan surga mulia, dia tanggalkan segala kehebatannya untuk turun menjadi sama seperti saudara dan saya. Ada amin saudara? Sehingga pada waktu kita mengalami kelemahan, pada waktu kita mengalami kegagalan, kita bisa bercermin kepada Yesus. Dia pun sudah melewati. Dia pun pernah diolok, pernah dicaci, pernah mau dilempar batu. Dia pun pernah mengalami penolakan di dalam hidupnya. Kalau dia bisa lewati, saya pun bisa melewati. Ya saudara, itulah yang Yesus sedang ajarkan kepada setiap kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hari ini pas 25 Desember. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan apa sebetulnya arti Natal itu di dalam hidup kita secara pribadi. Ataukah kita hanya mengisi Natal ini dengan segala, enggak salah saudara. Ya, baik kita kumpul sama-sama, kita makan sama-sama, kita celebrate sama-sama, it's good. Tetapi jangan sampai kita kehilangan arti yang sesungguhnya daripada Natal pada kali ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar pagi hari ini bahwa Yesus datang di dalam segala kerendahan hatinya, dalam segala kesederhanaannya. Supaya kita bisa relate, supaya kita bisa mengerti bahwa dia pun pernah mengalami hal yang sama yang kita alami. Sehingga kita bisa penuh dengan sukacita. Karena kita tahu dengan kehadirannya, dengan kesederhanaannya, kita yang dahulu jauh menjadi dekat, kita yang terhilang ditemukan, kita yang dulu penuh dengan dosa, hari ini kita bisa berkata kepada dia, Aba, Bapa, kita memiliki pengharapan di dalam Yesus, kita memiliki hidup kekal di dalam Yesus. Pada waktu kita memerlukan, kita tahu kepada siapa kita berharap. Amin Bapak Ibu, karena dia ada di dalam kita. Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia utus seorang penolong yang lain, Roh Kudusnya. Seringkali Om Gideon selalu khotbahkan, Roh Kudusnya dia tinggalkan bagi setiap kita. Sehingga kalau saudara bisa kuat sampai hari ini, saudara bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar, saudara bisa bertumbuh semata-mata bukan karena kuat dan gagah saudara. Amin. Tanpa saudara sadari ada sepasang mata yang senantiasa memperhatikan, ada tangan yang senantiasa menyertai saudara, menutup bungkus saudara, menguatkan setiap kita melalui kuasa Roh Kudusnya. Amin saudara. Itulah Yesus yang lahir 2000 lebih tahun yang lalu. Seringkali karena sudah terlalu lama, kemudian manusia membuat cara-cara lain untuk merayakannya saudara ya. Dengan ini dan itulah. Tetapi kemudian kita menjadi lupa bahwa Yesus datang di dalam segala kesederhanaan. Kerendahan hatian. Dia tinggalkan, dia lepaskan, dia let go semua hak istimewanya sebagai raja. Supaya apa? Supaya dia bisa menemukan saudara dan saya.
Sesuatu yang sangat indah. Berapa hari yang lalu saya ke bank, saya mau buka rekening buat anak saya, saudara, karena dia masih underage. Jadi orang tua yang harus buka sebagai guardian ya, saudara. Kemudian ketemu dengan tellernya, bukan teller sih, apa sih namanya, dia kerjanya dalam ruangan. Teller ya mungkin ya? Ya, orang Nepal, seorang wanita. Kemudian dia tanya, how's work? Oh yeah, it's okay, it's getting busy. Christmas. Where do you work? Oh, I work at home. Saya bilang, saya ngomong seperti itu. Oh yeah, what do you do? I'm a pastor. Oh, you're a pastor. What's wrong with the pastor? Kayaknya bingung gitu dia. Tahu saya seorang hamba Tuhan, seorang pastor. And then dia berkata, tell me about Christmas. Yes, ini kesempatan, ini cerita tentang Yesus ini. Biasanya kan orang sibuk ngelayanin customer ya, tapi sambil dia masukin data, dia bisa bertanya, tell me about Christmas. Oke, saya cerita kepada dia, Christmas is about God loves us. God loves you, you know. Oh really? How do I know God loves me? Through Jesus, God incarnates, become human being to show about Him. So we know about Him. So we know His love. Cerita tentang kelahiran Yesus, apalagi mau Natal, saudara ya. Dan pada waktu kita berpisah nggak bisa lama-lama karena ada orang lain yang nunggu. Jadi saya berkata, Jesus loves you. Dia senyumnya lebar, saudara. Kayaknya dia merasa kayak ada sesuatu yang bagaimana gitu ya. Nggak pernah ada yang bilang bahwa God loves you. Ya, mungkin kepercayaan yang lain mereka nggak tahu bahwa ada God yang begitu besar, yang jauh di sana, yang tak terjamah. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka bisa menggapai Allah, mereka bisa berhubungan dengan Allah yang besar. Dan pada waktu saya berkata, God loves you, dia tersenyum. As Christians, we are so privileged to know Him. Mengenal Allah. Saya katakan kepada dia, manusia tidak akan pernah bisa reach God. God is holy and we are not holy. We are full of sin. We cannot reach Him. That's why He knows and He reached us. He comes down to us. Berapa waktu sebelumnya saya dengarkan sebuah talk show, saudara, dari seorang selebriti terkenal, selebriti yang sudah tua, saudaranya. Dia katakan seperti ini. Saya nggak tahu nanti kalau pada waktu God called me back home, dipanggil Tuhan, I don't know where to go. Ke surga atau ke neraka, it's up to Him. It's up to Him. I don't know. All I know is I do good things. Pada waktu saya dengar itu, saudara, saya merasa, after you do for, dia punya umur mungkin sekitar 80 tahun, saudara. After you live 80 years trying to do good works, at the end of the day, you don't know where you are going. That's why we are so privileged to have Jesus. Amin, saudara. Kita harus penuh dengan sukacita. If you do not have joy for all the things in this world, have the joy by knowing that you have Jesus in your life. Amin, tante. Segala sesuatu di dunia ini bisa mengecewakan, saudara. Suamimu bisa mengecewakan, anak-anakmu bisa mengecewakan, propertimu bisa mengecewakan, pekerjaan karirmu bisa make you disappointed. Everything can make you disappointed. But Jesus, in all humility, in all simplicity, Dia tidak menawarkan kekayaan dunia. Dia tidak menawarkan kehebatan dunia. Dia tidak menawarkan kalau kamu ikut aku, kamu akan disembah. You will get a lot of subscribers or likes or followers. Dia tidak pernah tawarkan itu. Yang hanya Dia tawarkan kepada kita, come and follow me.
Oleh karena itu pagi hari ini, biarlah di dalam segala kesederhanaan yang Yesus bawa kepada setiap kita. Tanyakan satu hal ini yang terakhir di dalam hidup saudara. Adakah sukacita? Is there joy in your heart? Does your joy depend on what you have or what you don't have? Atau sukacita saudara hanya bergantung karena Yesus. Karena dia ada di dalam hidupmu. Saya seringkali koreksi diri saya. Kalau sukacita saya hanya bergantung kepada apa yang saya dapatkan di dalam hidup. Berarti Tuhan saya bukan Yesus dong. Amin saudara. Tuhan saya ya barang dunia. Tetapi kalau sukacita saya, apapun yang saya tidak dapatkan atau saya dapatkan, ada tetap sukacita di dalam Yesus. That's the true joy of Christmas. Itu saja saudara pagi hari ini refleksi singkat, kita selesai tidak terlalu late. Tetapi kita akan respond this message by singing this song. Sambil kita menyanyi pujian ini, tanyakan apakah saudara kita masih mengejar. Bukan berarti hal-hal di dunia ini kita tinggalkan, enggak saudara. Tetapi hati kita dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan. Atau hati kita dipenuhi oleh sukacita dari we getting a lot of things of this world. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pagi hari ini. Sambil kita naikkan pujian, sambil kita naikkan lagu ini. Think about His love. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya.